saat teduh sejenak. Ayo siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menyanyikan lagu pujian. Saat teduh kita mulai. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah pagi kami. Kiranya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengar menjadi pelita bagi kehidupan kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan kami dari kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang berkat yang Kau tambahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, Big or Small.
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, salam jumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menyanyikan lagu pujian kami, menghormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau anak-anak TK, anak SD bisa melakukan firman-Mu. Semuanya kami yang mendengar firman ini melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Bapak yang terkasih, terkhusus anak TK dan SD. Salam jumpa kembali. Bapak bersuka cita di keadaan kita yang seperti ini pun Bapak percaya Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan memberikan kita kekuatan dan sukacita selalu. Nah, anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan Bapak harap kita bisa juga menjadikan firman Tuhan ini menjadi teladan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kita baca ya firman Tuhan ini, anakku. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, anak-anakku juga, Bapak rindu semuanya yang di rumah, bahkan dimanapun sekarang mendengar firman Tuhan ini, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Baik anak-anakku, diberkati kita yang baca firman Tuhan, mendengarkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan hari ini adalah si Dorcas si penjahit. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan hari ini bagi kita? Seperti yang tadi kita baca, ada sebuah peristiwa di mana si Dorcas yang sudah meninggal kembali hidup oleh karena pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita bahas bersama-sama firman Tuhan ya anakku. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini supaya kita dapat mengerti. Ada seorang perempuan bernama Dorcas yang pekerjaannya adalah seorang tukang jahit. Si Dorcas ini adalah sering disebut sebagai Tabita. Dia itu seorang yang pekerjaannya setiap hari menjahit kain, menjahit baju. Dan perlu kita ketahui, Dorcas adalah seorang yang sudah percaya kepada Yesus dan memberi dirinya dibaptis. Percaya kepada kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya dia memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, ketika dia memilih percaya kepada Yesus, kehidupan si Dorcas ini sangat berguna bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh si Dorcas? Si Dorcas itu pintar sekali menjahit baju, pintar sekali membuat baju yang sangat cantik. Nah, apa yang dilakukan oleh si Dorcas? Mengapa hidupnya Bapak katakan tadi berguna bagi banyak orang? Ketika dia percaya kepada Yesus, memberi dirinya dibaptis, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si Dorcas sering membantu orang-orang di sekitarnya. Terlebih janda-janda, terlebih orang-orang miskin. Apa yang si Dorcas lakukan? Dia pintar nih membuat baju. Dijahitnya baju yang cantik-cantik, yang hangat. Terus apa? Diberikannya kepada janda-janda, diberikannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Orang miskin ini di sini, mereka yang pekerjaannya setiap hari hanya bisa mencukupi segala kebutuhan makannya, tidak bisa membeli pakaian. Nah, si Dorcas, orang yang telah memilih percaya kepada Yesus dan memberi dirinya dibaptis, mengerjakan imannya. Firman Tuhan berkata, berilah kepada orang lain apa yang kau punya. Nah, si Dorcas memiliki kemampuan untuk membuat pakaian yang cantik. Ketika dia melihat orang di sekitarnya tidak punya baju, dijahitkannya baju, diberinya kepada orang miskin, diberinya kepada janda-janda. Dia tidak minta bayar. Ini adalah bukti dari si Dorcas tadi. Dia sudah cinta sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dilakukannya. Tuhan perintahkan, kasihilah sesama manusia. Jika ada orang yang tidak mempunyai pakaian, berilah pakaianmu. Si Dorcas lakukan ini. Ini bukti dia percaya kepada Tuhan. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya kepada Yesus kan? Anak TK Bapak tanya dulu sama anak SD, siapa yang percaya kepada Tuhan angkat tangannya? Ya, pasti kita semua percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang mau kita teladani daripada kehidupan si Dorcas? Nih, Dorcas itu baik kepada semua orang. Terlebih orang-orang yang sangat membutuhkan Dorcas sangat baik. Kita juga sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus hidup seperti Dorcas. Bukan untuk menjahit baju kepada orang, enggak. Tapi kita peduli kepada sesama. Kalau ada teman-teman kita yang susah dalam kesusahan, kita bantu mereka. Mungkin anak-anakku nggak bisa ngasih bantuan secara dana, tapi kita bisa berdoa kepada mereka. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Sama seperti ketika Dorcas melihat orang-orang miskin di sekitarnya. Karena dia bisa buat baju, diberikannya, dijahitnya baju cantik, diberikannya kepada orang miskin, kepada janda-janda. Akhirnya hidupnya berguna. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, terus selanjutnya apa yang terjadi ternyata kepada si Dorcas si penjahit ini tadi? Ketika perbuatannya sangat baik, apa yang dilakukannya baik kepada semua orang-orang akhirnya mengingat dia.
orang mengenal si Dorcas ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang miskin, orang-orang yang janda-janda yang tidak punya apa-apa. Akhirnya orang-orang mengingat, oh si Dorcas itu sangat baik, dia sangat peduli kepada kami. Makanya orang-orang mengingat dia dengan segala kebaikannya. Nah, peristiwa apa yang terjadi di ayat yang kita baca tadi? Suatu ketika Dorcas jatuh sakit. Si perempuan penjahit tadi jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, orang-orang memandikan dia dan akhirnya mengangkat dia ke tempat di rumahnya bagian atas, katanya tadi di firman Tuhan. Bapak baca kembali. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nih, ini intinya. Si Dorcas tadi semasa hidupnya, dia sangat banyak berbuat baik kepada manusia. Sangat banyak berbuat baik, membantu orang lain. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Nah, setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Peristiwa ini membuat sebuah cerita firman Tuhan yang menjelaskan bahwasannya perbuatan baik yang dilakukan oleh si Dorcas semasa hidupnya diingat, bahkan dicatat di Alkitab, bahkan diingat oleh banyak orang. Kehidupannya semasa hidupnya berguna bagi banyak orang. Dia menolong, berbuat baik kepada banyak orang. Sampai dia mati, lihat apa yang terjadi. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. 38. Lida dekat Iope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Tadi di awal Bapak bilang bahwasannya si Dorcas ini orang yang telah percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Nah, suatu ketika si Dorcas ini meninggal, orang-orang di sekitarnya prihatin, mengingat, aduh kenapa si Dorcas ini meninggal, dia baik kali. Nah, setelah itu mereka mendengar bahwasannya murid-murid Yesus ada di kota Lida. Maka orang-orang itu tadi berkata, karena saking cintanya mereka, saking sayangnya mereka sama si Dorcas, mereka mendengar si Petrus loh, murid Tuhan Yesus itu ada di kota Lida. Ayo panggillah dia ke sini. Saking cintanya mereka kepada si Dorcas, karena si Dorcas itu sangat baik, maka mereka pergi menjumpai si Petrus, Simon Petrus murid Yesus. Mereka pergi, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyampaikan hal itu kepada Petrus. Nah, kira-kira anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apa pelajaran dari peristiwa ini yang dapat kita ambil? Peristiwa ini mengajarkan kita perbuatan baik. Segala kehidupan kita yang kita lakukan, perilaku kita, tingkah laku kita setiap hari, itu diperhatikan oleh banyak orang. Dan itu bisa buat orang bagi kita, memandang kita disenangi atau enggak disenangi. Bisa membuat orang suka sama kita, respect sama kita, peduli sama kita, dan sebaliknya dengan apa yang kita lakukan. Kenapa si Dorcas sudah meninggal pun orang-orang peduli sama dia, dimandikan, ditaruh di ruang atas, dan terus disuruh beberapa orang untuk menjumpai Petrus supaya melihat si Dorcas tadi. Kenapa? Karena perbuatan si Dorcas semasa hidupnya sangat baik, memberi bantuan kepada banyak orang, memberi baju, menjahitkan baju hangat kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin. Makanya orang mengingat, sangat prihatin, bersedih atas kehilangan si Dorcas, kematian si Dorcas. Nah, dalam kehidupan kita, mau nggak disukai oleh banyak orang? Mau nggak dicintai oleh banyak orang? Diperhatikan banyak orang? Satu hal yang kita pelajari di sini, berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan suka jengkel, jangan suka jahil kepada orang. Jangan suka mengganggu orang lain. Tapi berteman dengan semua orang, berbuat baik dengan semua orang, saling menolong kepada semua orang. Akhirnya kita akan diingat, oh, anak-anak itu di situ
baik loh anaknya, suka kali menolong, terus suka mendoakan kita, gak ada yang suka mengganggu. Pasti kita akan diingat. Nah, lakukan ini supaya apa yang dialami oleh si Dorcas yang dalam cerita Alkitab ini kita juga mengalaminya. Selanjutnya apa yang kata firman Tuhan? Di ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, di ayat 40 dijelaskan kembali apa yang menjadi pelajarannya hari ini di sini. Ketika si Petrus dipanggil tadi karena peduli mereka, maka mereka pergi memanggil si Petrus. Akhirnya Petrus bergegas pergi ke kota Yope tadi, menjumpai apa yang dikatakan oleh teman-teman dari orang-orang yang menyampaikan berita kepada dia bahwa si Dorcas mati. Akhirnya dia pergi dan melihat memang betul si Dorcas tadi sudah meninggal. Dengan sangat sedih Petrus melihat. Dan di tengah-tengah ketika si Petrus murid Yesus tadi melihat si Dorcas sudah terbaring tempat tidur dan sudah meninggal, janda-janda dan orang miskin tadi juga datang menghampiri si Petrus dan membawa sambil baju yang pernah diberikan si Dorcas kepada mereka. Lihat Petrus, dia sangat baik sewaktu hidupnya. Ini baju yang dibuatnya dikasih sama kami. Akhirnya aku yang dulu yang gak punya baju, aku punya baju hangat, badanku akhirnya enak. Si Dorcas memberikannya kepadaku, gak dengan cuma-cuma, gak kubayar. Ada banyak orang akhirnya bersedih, ada banyak orang akhirnya menangis. Karena apa? Mereka sedih. Si Dorcas meninggal, orang yang baik itu meninggal. Itu yang diingat mereka, si Dorcas itu meninggal. Mereka sedih karena apa? Semasa hidupnya Dorcas ini memberikan yang terbaik, menolong mereka. Anak-anak yang terkasih nama Tuhan, Bapak rindu, Bapak sendiri bahkan anak-anakku, kita juga berguna bagi banyak orang. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Supaya nantinya orang-orang akan mengingat kita dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Tentunya perbuatan baik untuk mencerminkan kita adalah anak-anak Yesus Kristus. Ketika mereka banyak datang menjumpai Petrus, Petrus berkata apa? Ya udah, keluarlah kalian, aku mau berdoa. Ya 40 dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa kepada. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika Petrus melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ini peristiwa penting. Si Petrus yang juga merasakan melihat bagaimana orang-orang sangat respek, sangat peduli kepada Tabita. Akhirnya si Petrus berdoa. Petrus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkehendak memberikan kehidupan kepada Dorcas. Di ayat 40 jelaskan Petrus berdoa, akhirnya berpaling kepada mayat itu, kepada si Dorcas tadi, dan bilang kepada Dorcas, Dorcas, bangunlah, duduklah dan bangun. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya dia bangun, dia bangkit dari kematiannya. Ayat 41, Petrus membangun tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Apa yang mau jadi pembahasannya hari ini ketika si Dorcas bisa bangkit? Ternyata bukan hanya orang-orang peduli kepada orang-orang yang sering dibantu oleh si Dorcas, yang peduli sama si Dorcas, tapi Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan mau supaya Dorcas juga lebih lagi bisa berkarya kepada banyak orang. Lihat apa yang terjadi ketika si Dorcas, ketika si Petrus berdoa, Tuhan
berdoa pastinya didoakannya supaya Dorcas hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah ketika itu si Petrus bilang, bangkitlah, bangunlah, Dorcasnya hidup. Itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Tuhan. Tuhan bisa menghidupkan orang yang mati. Kenapa mau Tuhan menghidupkan itu? Di ayat selanjutnya dikatakan, supaya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Dan daripada itu, Tuhan mau menghidupkan si Dorcas, karena hidup si Dorcas itu sangat berguna bagi banyak orang. Dorcas seorang penjahit, menggunakan semua kemampuannya, bahkan dia menjahit baju-baju yang sangat cantik, baju hangat kepada banyak orang, memberikannya kepada orang miskin dengan cuma-cuma, memberikannya kepada janda-janda dengan cuma-cuma, tanpa membayar. Wow, luar biasa bukan? Ini menjadi sebuah hal-hal yang sangat berguna bagi banyak orang. Akhirnya membuat orang semakin banyak percaya kepada Tuhan. Dari kehidupan si Dorcas ini, dari dia hidup semasa hidupnya, ketika dia meninggal dan dibangkitkan kembali, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Baiklah anak-anakku, dalam kehidupan kita, kita bilang, aku anak Tuhan Yesus. Makanya hidup kita harus berguna bagi banyak orang, supaya melalui dari kehidupan kita, banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Wow, anak-anak Metodis itu rajin-rajin loh, rajin-rajin berdoa. Orang kan bilang seperti rajin-rajin beribadah loh. Walaupun ibadahnya melalui YouTube, mereka tetap ikuti ibadahnya. Nah setelah mereka beribadah, mereka rajin loh. Mereka bantu orang tua, mereka bantu teman-temannya, gak pernah ribut. Maunya anak-anak Metodis seperti itu. Maunya anak-anak pengikut Yesus seperti itu, menunjukkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, berguna bagi banyak, nggak menyusahkan. Nah setelah mendengar firman Tuhan ini, Bapak mau paling enggak kita berguna di tengah-tengah keluarga kita. Nggak boleh melawan kepada orang tua, supaya orang tua senang. Mau kan melihat seperti si Dorcas, disenangi banyak orang, sampai dia mati pun orang senang melihat dia. Wow, mengenang dia, baik kali si Dorcas ini. Mau kan? Paling enggak kita mulai keluarga kita, anakku, jangan melawan orang tua, hormat kepada orang tua, mengasihi abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara kita semua, jangan bertengkar. Maka orang akan melihat, ih, bagus sekali anak-anak itu di situ, nggak pernah lu ribut itu di rumah, nggak pernah lu melawan orang tuanya, selalu bantu orang tuanya. Nah, maka kita akan selalu diingat orang. Dengan apa? Maka kita terlihat kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang menunjukkan cara hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengajarkan kita, si Dorcas si penjahit hidupnya berguna. Akhirnya hidupnya dikenang banyak orang, bahkan Tuhan sendiri mengingatnya. Demikian juga kita anak-anak TK, anak-anak SD, kita juga mau hidup berguna bagi banyak orang. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya kita juga bisa dikenang oleh banyak orang, dilihat banyak orang sesuai dengan apa yang Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, biarlah firman-Mu juga menjadi pelita bagi kami. Ajar kami untuk mengerti, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami hari ini, dan kami mau perhalaskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari anak-anakku, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.